Hai guys, selamat datang di One Clips Channel. Perkenalkan saya Boy yang akan bawakan alur cerita film untuk kalian. Sebelumnya aku informasikan jika konten ini mengandung full spoiler. Film ini berjudul Avatar The Last Airbender Season 1 yang terdiri dari 8 episode yang akan saya bagi beberapa episode ya teman-teman. Baiklah, tanpa basa-basi, langsung saja kita bahas alur ceritanya. Kisah ini bermula menceritakan bagaimana selama ribuan tahun keempat negara hidup berdampingan. Negara api, air, tanah, dan udara. Kesejahteraan terjaga berkat kehadiran Avatar, satu-satunya yang mampu mengendalikan keempat elemen dan menjaga keseimbangan di antara negara-negara itu. Ketika seorang Avatar meninggal, ia terlahir kembali dalam siklus reinkarnasi. Namun setelah kematian Avatar terakhir, reinkarnasi baru belum muncul. Raja Api Sozin yang ingin menaklukkan dunia melihat kesempatan ini dan memulai penjelajahan untuk membunuh Avatar berikutnya yang dapat menghalanginya. Di tengah kota kerajaan tanah, pasukan Raja Api Sozin mulai menyerang pasukan dari kerajaan tanah. Salah satu pasukan tanah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan gulungan yang berisi rencana serangan Raja Api terhadap kerajaan tanah. Ternyata Raja sengaja membiarkan rencana perang tersebar agar kerajaan air, udara, dan seluruh dunia membantu. Dengan begitu, Raja Api berharap dapat memusnahkan mereka sekaligus. Selanjutnya, Raja Api Sozin berencana menyerang kerajaan udara, meskipun para pengendali udara tidak dianggap sebagai ancaman. Namun karena Avatar akan terlahir di kerajaan udara, Raja Api bermaksud untuk membunuh semua pengendali udara agar tidak ada yang dapat menghalangi negara api dalam usahanya untuk menguasai dunia. Di kuil udara selatan, kita diperlihatkan seorang anak kecil berusia 12 tahun bernama Eng. Di antara teman-temannya ialah yang paling menonjol. Sebab dengan kejeniusannya meskipun usianya 12 tahun, Eng telah menguasai elemen udara yang menjadikannya pengendali udara termuda dalam sejarah yang mendapatkan tato master di perkumpulan para biksu. Para biksu mendesak biksu Gyatso untuk memberitahu Eng kalau ialah Avatar selanjutnya. Awalnya merasa ragu karena dia menilai Eng masih kecil, namun desakan tersebut pun harus dibenarkan karena kerajaan api sudah berencana untuk melakukan penyerangan. Gyatso pun mengajak Eng untuk ke patung Avatar dari pendali udara sebelumnya, yaitu Yang Chen. Setelah Yang Chen meninggal, lahirlah Kuruk dari suku air, lalu Kyoshi dari kerajaan tanah, lalu Roku dari kerajaan negara api. Berarti Avatar berikutnya adalah pengendali udara lagi, dan Eng adalah Avatar selanjutnya. Eng kemudian diminta untuk mengembara mempelajari elemen-elemen lainnya. Setelah itu Eng tidak bisa tidur. Dia pun bangun dan memilih untuk keluar dari rumah untuk sekedar mencari ketenangan. Di tengah upaya untuk mendapatkan ketenangan, datanglah bison terbang yang bernama Apa. Akhirnya Apa mengajak Eng untuk terbang jauh dari kuil udara. Saat Eng terbang bersama Apa, Raja Api datang menyerang kuil udara dan membunuh semua yang ada di sana. Where's Aang? Gyatso saat itu berusaha melindungi anak-anak, namun apa daya dia juga harus dihabisi oleh pasukan kerajaan api. Sementara Eng yang terbang di atas perairan tiba-tiba dihadapkan dengan badai yang membuatnya terjatuh lalu tenggelam. Setelah 100 tahun berlalu, negara api telah menaklukkan dunia. Di desa Teluk Serigala, Kutub Selatan, Katara, seorang gadis berusia 14 tahun, diam-diam belajar pengendalian air. Ia menjadi satu-satunya pengendali air yang tersisa di suku air selatan. Kakaknya yaitu Sokka yang berusia 16 tahun, yang memiliki tanggung jawab menjaga desa tersebut atas amanat ayahnya. Mereka mendapati keadaan di mana para nelayan tidak mendapatkan tangkapan sehingga keduanya pun memilih untuk melaut. Di perjalanan Sokka menasihati Katara untuk berhenti belajar mengendalikan air karena takut jika negara api mengetahui ada pengendali air di desa mereka dan akan menyerang mereka. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba aliran air menjadi deras hingga membuat perahu yang mereka naiki terhempas.
Katara mencoba menggunakan kemampuannya untuk mendekatkan perahunya ke daratan. Namun yang terjadi, bongkahan es yang berada di dekatnya tiba-tiba meledak, sehingga mengeluarkan cahaya ke langit dan bola kristal itu pecah lalu keluarlah Aang yang seketika jatuh ke daratan. Nice. Di sisi lain, Pangeran Zuko melihat tanda itu dan yakin kalau itu adalah Avatar. Pangeran Zuko adalah putra mahkota negara api yang berusia 17 tahun yang saat ini diasingkan oleh ayahnya karena kesalahannya yang telah ia lakukan. Dia bertekad untuk menangkap Avatar dengan harapan dapat mengakhiri pengusirannya dan memulihkan kehormatannya. Sokka awalnya ingin meninggalkan Aang, namun adiknya Katara memutuskan untuk menolong Aang dan membawanya ke desa yang mencari tahu siapa dia hingga akhirnya nenek Katara muncul dan melihat tanda-tanda yang ada padanya dan menyimpulkan bahwa dia adalah seorang pengendali udara. Di sisi lain, Pangeran Zuko memberitahu Jenderal Airo untuk pergi ke desa air kutub selatan karena ia yakin itu adalah tanda adanya Avatar. Jenderal Airo yang juga merupakan paman Pangeran Zuko adalah seorang pensiunan jenderal dari negara api. Setelah itu Pangeran Zuko memerintahkan pasukan lainnya untuk segera pergi ke desa air kutub selatan dan mencari keberadaan Avatar. Aang akhirnya tersadar dari hibernasinya selama 100 tahun lalu. Ia keluar dari tenda dan ingin ikut bermain bersama dengan anak-anak lainnya. Aang yang saat itu teringat oleh Appa kemudian terbang dan memanggil Appa, dan ternyata Appa masih hidup dan mendengar panggilan dari Aang. Nenek dari Katara akhirnya menjelaskan kalau ia sudah hibernasi selama 100 tahun dan semua pengendali udara sudah dibunuh oleh negara api. 100 tahun silam saat itu dunia membutuhkan Avatar, namun Avatar menghilang. Mendengar itu Aang sangat terkejut. Ia merasa kalau ia hanya tertidur beberapa hari saja. Katara mencoba menenangkan Aang. Pengalaman Aang juga mirip dengan yang dialaminya sendiri ketika pengendali api menyerang mereka dan menghancurkan segalanya. Kejadian itu juga menyebabkan kematian ibu Katara 3 tahun yang lalu. Ayah Katara pergi memburu para pengendali api, tetapi sampai sekarang ia belum kembali. Setelah itu Katara mengajak Aang melihatnya berlatih mengendalikan air. Aang mengajari Katara untuk merasakan energi di sekitarnya sampai mencapai keseimbangan. Dari kejauhan terlihat Pangeran Zuko dan pasukannya yang sudah bersiap untuk menangkap Aang. Katara mencoba untuk memberitahu Sokka untuk melindungi semua orang karena tugas pemimpin bukan hanya melindungi orang desanya saja, tapi semua orang yang membutuhkan pertolongan. Untuk itu Sokka segera mengambil senjatanya dan mengajak Pangeran Zuko untuk duel 1 lawan 1 agar tidak menyebabkan banyak korban jiwa. Pangeran Zuko mengalahkan Sokka dengan begitu mudahnya dan akan membunuhnya. Dalam kondisi itu Aang datang membantu dan menyerahkan diri demi menyelamatkan warga desa. Melihat ketulusan Aang tersebut, Sokka berinisiatif merelakan kepemimpinannya diambil alih oleh temannya dan bergegas menyelamatkan Aang. Setelah mereka menyiapkan bekalnya, Katara berinisiatif menyelamatkan Aang dengan memanggil bison terbang milik Aang. Di sisi lain, Aang yang kini dipenjara bertanya kepada Jenderal Airo mengapa negara api mulai perang ini. Dengan bijak Jenderal Airo menjawab kalau itu memang sudah takdirnya. Ia yakin dunia bisa stabil jika di bawah kekuasaan negara api. Jadi ambisi untuk menaklukkan itu demi perdamaian dan persatuan menurutnya. Ketika para penjaga akan pergi dengan cerdiknya, Aang mengambil kunci dari penjaga itu lalu kabur dari penjara. Aang mengendap-endap kabur sambil menghindar dari penjaga hingga ia melihat kamar dari Pangeran Zuko dan menemukan buku yang ditulis Pangeran Zuko tentang Avatar. Avatar pun mengambil buku itu dan pergi dari sana. Dalam pelariannya, Pangeran Zuko memerintahkan pasukannya untuk menembak Aang sampai akhirnya Aang diselamatkan oleh Sokka dan Katara yang mengendarai Appa. Sampai di tempat tinggalnya, Aang sangat sedih melihat kuil telah hancur. Di dalam ia menemukan mayat guru sekaligus sahabatnya yaitu Gyatso. Ia kembali teringat masa lalunya sampai ia tak bisa mengendalikan dirinya hingga ia mengeluarkan kekuatan angin yang mengerikan mengitari tubuhnya. I can't imagine a better person. Katara memeluk Aang yang menangis untuk menenangkannya. Dia memotivasi Aang untuk tetap kuat dan tidak menyia-nyiakan pengorbanan para biksu.
Selain itu, Aang harus berlatih dan menguasai pengendalian elemen-elemen lain agar keseimbangan dunia dapat dipulihkan. Episode 2 diawali dengan Zuko yang marah-marah karena buku tentang avatarnya hilang. Jenderal Iroh mencoba menenangkannya dan bilang mereka pasti bisa menemukan avatar itu. Di sisi lain, Aang dan yang lainnya berencana ingin pergi ke Pulau Kyoshi, tempat asal avatar Kyoshi, dan mungkin Aang bisa mendapatkan sesuatu di kuilnya untuk belajar menguasai kekuatan avatarnya. Sokka sempat mengajak Katara pulang, namun Katara tak mau karena ingin membantu Aang. Dan juga kalau mau pulang mereka sudah kejauhan. Di sana Aang menemukan seekor binatang terbang lagi yang mereka beri nama Momo. Dan juga Katara menemukan gulungan jurus air yang diberikan oleh neneknya. Sebelum berangkat ke Pulau Kyoshi, mereka menguburkan jasad Gyoza terlebih dahulu. Tak lupa mereka juga berangkat dengan membawa Momo. Di tempat yang berbeda, Jenderal Iroh membawa Zuko ke sebuah tempat berupa pelabuhan yang merupakan pusat informasi. Mereka bisa mendapatkan informasi mengenai avatar di tempat ini. Singkat cerita, mereka tiba di kuil avatar Kyoshi dan Sokka langsung saja masuk tanpa izin ke dalam. Mereka ditangkap penjaga tempat itu dan mereka bertemu kepala desa. Aang menjelaskan maksud kedatangannya untuk mempelajari sesuatu di kuil avatar Kyoshi. Awalnya kepala desa tak memperbolehkan, namun anaknya yang bernama Suki pun memohon ke ibunya agar mereka bisa mempelajari sesuatu di tempat ini. Karena sebelumnya, Suki melihat jika tanda-tanda avatar ada padanya. Akhirnya ketua memperbolehkan mereka tinggal selama 48 jam ke depan. Di desa ini Sokka dan Suki terlihat saling tertarik sejak awal, dan di sini Sokka sangat gugup menghadapi Suki. Di tempat yang berbeda, Zuko mendatangi rekan pengendali api lainnya yang bernama Panglima Zhao dan meminta peta laut dan semua laporan dalam beberapa jam terakhir kepada Panglima Zhao, penguasa tempat ini, untuk mencari cumi-cumi hiu katanya. Namun terlihat Zhao sudah mendengar rumor avatar tersebut. Di kerajaan Kyoshi, Sokka dan Suki terlihat semakin akrab dan timbul benih-benih asmara di antara mereka. Sedangkan Katara yang kini sudah semakin mahir menguasai air. Katara mengajak Aang untuk berlatih bersama, namun Aang dari dulu terkenal dengan dirinya yang malas belajar. Setelah makan, Aang bermain dengan anak-anak lainnya yang ada di desa itu. Meskipun dia adalah avatar, tentunya ia masihlah anak kecil. Desa Kyoshi sudah tersembunyi selama ini sehingga negara api tak menyerang mereka. Dan lagi pun di desa ini tak ada orang yang menguasai elemen apapun. Panglima Zhao tahu dari awak kapal Zuko kalau Zuko telah menemukan avatar selanjutnya. Kita melihat Sokka dan Suki yang sedang berlatih bersama. Sokka bilang dirinya sangat mahir dalam pertarungan tangan kosong sehingga Suki mengajaknya bertarung. Alhasil dia dengan mudahnya dikalahkan. Lalu mereka mencari sesuatu di kuil avatar Kyoshi. Namun Aang tak menemukan apa-apa yang bisa membantu menguasai kekuatannya. Untunglah Katara mendapat petunjuk kalau Aang tak sendirian. Ia bisa bertemu dengan avatar lainnya di dalam bawah sadarnya. Karena avatar lain bereinkarnasi di dalam tubuh Aang. Di sisi lain Zuko kesal karena Panglima Zhao telah mengetahui keberadaan avatar di Pulau Kyoshi dan ia segera menyusulnya. Suki mengajari Sokka teknik melatih gerakan bela dirinya dan di sanalah benih-benih cinta di antara mereka mulai tumbuh. Aang juga memulai meditasinya untuk bertemu dengan avatar Kyoshi. Latihan Sokka dan Suki juga semakin menarik. Sokka sangat cepat sekali belajar, meskipun kita bukan pengendali elemen katanya, kita harus lebih baik dari mereka. Dan Suki juga iri kepada Sokka yang bisa menjelajahi dunia, sedangkan dirinya tak bisa dan harus melindungi desanya. Panglima dan pasukannya telah tiba di desa. Namun Aang masih bertemu dengan avatar Kyoshi. Avatar Kyoshi menjelaskan menjadi avatar merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Maka Aang harus menjadi kuat dan mengendalikan kekuatannya. Zhao dan pasukannya tiba dan mereka langsung menggeledah setiap rumah yang ada. Namun ibu kepala desa langsung menyerangnya sehingga pertarungan pun terjadi. They're bringing more men. We can't hold them off for much longer. Sementara itu Aang masih berbicara dengan avatar Kyoshi di alam bawah sadarnya dan harus mencari tahu sendiri apa artinya menjadi seorang avatar.
Namun menurut Avatar Kyoshi, Avatar adalah seseorang ksatria tanpa belas kasih. Sokka dan Suki terpojok. Mereka sangat membutuhkan bantuan Avatar. Avatar Kyoshi berkata perjuangan Aang tak akan mudah jika Aang menghindar lagi. Jangankan keselamatan dunia, menyelamatkan desa ini saja Aang tak mampu. Avatar Kyoshi akhirnya mengambil alih tubuh Aang dan akhirnya ia menunjukkan bagaimana cara menggunakan kekuatan Avatar sebenarnya. Akhirnya desa ini memiliki sebuah kepercayaan dan harapan lagi, dan mereka berterima kasih kepada sang avatar. Sokka dan Suki juga akhirnya berpisah. Sokka sebenarnya ingin lebih lama berada di dekat Suki, namun keadaan harus memaksanya untuk pergi. Lalu akhirnya mereka dan Suki memberikan kipas miliknya. Saat terbang, Aang menjelaskan ia bisa memanggil avatar terdahulu saat berada di kuil mereka. Avatar Kyoshi menyuruh Aang mendatangi suku air utara karena akan terjadi sesuatu di sana dan hanya Aang yang bisa menyelamatkan mereka. Di sisi lain, Panglima Zhao mengajak kerjasama Zuko untuk menangkap avatar. Zuko bilang jangan bilang siapapun tentang avatar. Namun untuk mencari nama kepada sang raja, akhirnya Panglima Zhao pun mengirimkan berita ini kepada Raja Api Ozai. Tempted to dismiss it as rumor or delusion. That is why I can report in this Fire Nation. The Avatar has returned. Episode 3 diawali dengan memperlihatkan beberapa pengkhianat kerajaan api yang ingin menyerang dan membunuh Raja Api dengan bantuan seorang kru kerajaan yang membelot. Mereka mulai operasi, ternyata mereka kena bohongi karena kru kerajaan itu sebenarnya adalah sang anak raja yang bernama Azula. Lalu akhirnya mereka semua dibakar hidup-hidup oleh Raja Ozai. Ia berkata kepada Azula jika avatar sudah muncul dan Zuko berhasil menangkapnya. Hal itu membuat Azula cemburu karena dari dulu ia memang tak menyukai Zuko. Sementara itu di sisi lain Katara mencoba belajar jurus bernama cambu air yang terbilang sulit dipelajari, namun ia selalu gagal. Aang mengajarinya agar Katara menyelami memorinya dan Katara mengingat kembali memori ibunya yang meninggal. Namun ia gagal juga. Saat menuju utara mereka melihat seorang menuju Omasu. Di sisi lain, Panglima Zhao menghubungi mata-mata yang ada di semua tempat untuk mencari keberadaan avatar. Sedikit info, Omasu adalah kerajaan tanah yang sangat menakjubkan, terbuat dari berbagai macam peralatan canggih dan megah. Penjagaan masuk ke sana begitu ketat, namun Katara meminta tolong dengan seorang pria yang bernama Jet. Akhirnya dengan bantuannya mereka dengan mudah memasuki Omasu. Setelah itu mereka berpisah dengan Jet, lalu Aang langsung mengejar seorang anak yang tengah terbang. Ia mengira jika anak itu adalah pengendali udara. Ternyata orang itu bukanlah pengendali udara, melainkan hanyalah seorang anak kecil yang hobi bermain. Di saat itu terjadilah ledakan bom yang entah dibuat oleh siapa. Anak ini bernama Theo dan ia memiliki seorang ayah yang bernama Sai. Menurut Theo, bom yang tadi disebabkan oleh mata-mata negara api yang ada di sini. Saya merupakan mekanik Raja Omasu dan ia telah menciptakan berbagai macam peralatan untuk Omasu. Melihat warga tak bersalah menjadi korban, Aang berubah pikiran dan ingin membantu mereka, dan Aang menjelaskan kalau dirinya adalah avatar. Theo dan Aang akan mencari sumber penyebab pengeboman ini, sementara Sokka terlihat sangat tertarik dengan berbagai macam barang yang ada di rumah ini. Zuko akhirnya mengetahui avatar sedang berada di Omasu, sehingga Zuko dan Iroh langsung pergi ke sana. Sementara itu saat sedang latihan, Katara melihat Sai sedang bertransaksi dengan seorang yang misterius yang merupakan utusan negara api. Saat ingin menghampiri Sai, Katara dengan dicegat oleh Jet, dan ternyata Sai merupakan seorang pengkhianat. Jet mengajak Katara untuk mengurusi mata-mata api itu. Di sisi lain terlihat Sokka amat sangat pintar, dan ia membantu Sai merakit sebuah balon udara. Sai berkata kepada Sokka tak boleh menyia-nyiakan bakatnya ini, dan Sokka harus mengasah kemampuannya karena ia begitu jenius untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi Sai. Sementara itu, Aang dan Theo juga tiba di terowongan tempat diduganya para mata-mata api itu berada. Jet membawa Katara ke markasnya. Di sana banyak sekali teman-teman Jet,
dan mereka semua adalah anak-anak yatim piatu yang membela kebenaran. Omasu sudah berubah sejak perang yang berkepanjangan, apalagi raja mereka kini pengecut dan pikun, korupsi di mana-mana, sehingga negara api bisa menyusup ke sini dengan mudah. Ada seseorang yang baru saja ada di tempat ini dan alangkah terkejutnya Theo mengetahui kalau bom ini terbuat dari sebuah rebusan boraks dan air garam sehingga menjadi sebuah jeli, dan Eng menemukan karung kentang di sana. Jet bercerita kalau keluarganya juga dimusnahkan oleh penguasa elemen api, dan Katara juga selalu teringat dengan keluarganya yang dibantai habis juga. Jet menyuruh Katara mengingat kenangan indahnya bersama ibunya agar Katara tak selalu saja teringat. Lalu Katara mencoba kembali jurusnya dengan membayangkan wajah senyuman sang ibu. Katara akhirnya bisa menguasai jurusnya tersebut. Sementara Zuko dan Airo telah tiba di Omasu dan mereka juga melihat puing bekas bom yang rumornya dilakukan oleh mata-mata kerajaan api. Di sisi lain, Azula mengirimkan sebuah surat dan mengajak Panglima Zhao bekerja sama. Tentu hal ini bagaikan pertempuran merebutkan kepercayaan dari sang Raja Api Ozai. Kembali ke Aang langsung memberitahu Sokka kalau pelaku penghubungan bukanlah mata-mata api. Katara juga tiba dan ia malah yakin kalau penyebab pengumuman ini karena negara api. Hal itu membuat mereka menjadi beradu mulut, menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Untuk membuktikan kepada Sokka, Katara menemui Jet dan bercerita mengenai misi mereka yang ingin menukar koper bawaan Sai yang ingin diberikan kepada sang raja tanah dan diganti dengan bom untuk meledakkan mereka. Karena kelompok Jet ini ingin membunuh raja karena menurut mereka raja sangat tak berguna. Lalu Katara menemui Aang dan mengakui jika pelakunya adalah Sai. Saat mereka ingin pergi dan menghentikan Jet, tiba-tiba mereka dihadang oleh Zuko sehingga Aang sangat kewalahan melawannya. Sementara Katara dan Sokka pergi menyelamatkan raja. Dari perkelahian Aang dan Zuko diketahui jika bukunya ada pada Aang sehingga Zuko menggunakan kekuatan apinya yang membuat pasukan tanah datang mengejar mereka. Katara juga tiba tepat waktu dan akhirnya mereka bisa menyelamatkan sang raja. Aang membantu memadamkan api sementara Jenderal Airo menyuruh Zuko pergi. Sementara dirinya akan menarik perhatian para penjaga tanah. Lalu di sisi lain Aang akhirnya juga tertangkap oleh pasukan tanah karena dianggap sudah mengacau.